Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih sudah bergabung dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan mendiskusikan mengenai materi selanjutnya, salah kas dan salah kas. Kemarin kita sudah membahas kas dan salah kas, yaitu kas kecil, kemudian juga membahas rekonsiliasi bank. Nah, kemudian kita akan move on ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai piutang atau aset lancar dengan klasifikasi lain, yaitu piutang. Mungkin teman-teman sudah terbiasa mendengar kata piutang ya. Piutang itu lawan katanya dari utang ya, teman-teman pasti sudah mengetahui. Nah, di sini teman-teman kita akan diskusi banyak hal ya. Yang pertama adalah kita akan mengetahui kira-kira apa sih yang dimaksud dengan piutang, kemudian identifikasi jenis-jenis piutang itu apa saja, kemudian bagaimana perlakuan piutang ketika piutang itu mungkin tidak terbayar gitu ya, dan nanti juga kita akan membahas mengenai piutang wesel. Baik, nah piutang itu apa sih ya? Piutang itu adalah klaim terhadap pelanggan dan orang lain atas uang, barang, atau jasa. Jadi tidak hanya uang saja, barang atau jasa itu juga termasuk dari piutang. Asalkan kalau di akuntansi itu harus dirupiahkan. Barang atau jasa yang diutangkan gitu ya, itu harus dimoneter ya, atau dinilai dalam rupiah atau mata uang lainnya ya. Kita harus mengakuinya itu sebagai piutang. Nah, biasanya kalau di akuntansi itu kita akan banyak membahas di dalam beberapa kajian ya, yaitu mengenai piutang dagang dan piutang wesel. Nah, pada sore hari ini kita akan mendiskusikan dua hal tersebut ya. Yang pertama adalah piutang dagang dan yang kedua adalah piutang wesel ya. Piutang dagang itu apa sih ya? Piutang dagang itu ya yang biasa lah teman-teman itu lakukan gitu ya. Misalnya ada yang membeli gitu ya, membeli kemudian ternyata pembayarannya dilakukan beberapa waktu setelahnya. Nah, itu kita sebut dengan piutang dagang. Sedangkan piutang wesel itu apa? Ya, piutang wesel itu adalah semacam piutang dagang yang lebih diikat gitu ya. Lebih diikat maksudnya gimana, Bu? Nah, itu adanya janji. Nah, janji tertulisnya itu tidak hanya secara saya percaya deh nanti suatu saat customer saya akan membayar piutang saya, tetapi ada yang namanya perjanjian secara tertulis gitu ya. Yang mana isinya adalah pihak debitur itu berjanji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu dengan mungkin ya bunga tertentu ya di masa yang akan datang. Nah, ada juga yang namanya piutang non perdagangan ya. Piutang non perdagangan itu apa? Piutang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasi perusahaan. Ya, teman-teman di sini ya. Apa saja contohnya? Ada uang muka untuk petugas dan karyawan. Ya, misalnya bahasanya tuh kalau ngebon gitu ya, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar ya, ngebon. Kemudian uang muka untuk anak perusahaan. Misalnya induk perusahaan punya anak perusahaan, kemudian memberikan uang muka gitu ya atas mungkin barang atau jasa yang akan dilakukan ya kepada yang dilakukan oleh anak terhadap induk perusahaan ya. Induk kemudian memberikan uang muka misalnya, nah itu kita anggap induk perusahaan menganggapnya sebagai piutang non perdagangan. Kemudian deposit yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian, setoran dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, piutang dividen dan bunga, dan piutang-piutang lain ya, misalnya klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang diderita, terdakwa di bawah gugatan, badan pemerintah untuk pengembalian pajak, angkutan umum untuk barang yang rusak atau hilang, kreditor atas barang yang dikembalikan, rusak atau hilang, pelanggaran yang untuk barang yang dapat dikembalikan, seperti kontainer dan sebagainya. Nah, ini bisa disebut dengan piutang non perdagangan. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasi perusahaan. Nah, kira-kira masalah apa sih yang bisa timbul ya atas adanya piutang ini di akuntansi ya? Nah,
Kalau di piutang ini ada beberapa serba-serbi ya, macam rupa dalam piutang. Contohnya nih diskon perdagangan ya. Diskon perdagangan itu apa? Biasanya ini teman-teman itu kalau misalnya ya bentuknya itu adalah teman-teman itu kayak daripada menuliskan di diskon gitu ya, kayak kan pembeliannya N per 20, N per 30, N kemudian 1/10 misalnya gitu ya, mendapatkan diskon 1% dalam waktu 10 hari dari tanggal faktur dan maksimal 30 hari setelah tanggal faktur misalnya pembayarannya. Nah itu biasanya perusahaan menghindari itu. Nah diskon perdagangan adalah yang tidak tidak ada di dalam nota ya, tidak ada di dalam nota. Misalnya beli 10 karton nanti free satu karton misalnya. Nah, yang free satu karton itu tidak ada di nota. Ini biasanya untuk apa sih? Untuk menghindari keseringan berubahnya katalog ya. Saya berubah diskon dikit, nanti katalognya berubah lagi ya. Kemudian mengubah harga untuk jumlah yang berbeda yang dibeli, itu juga mengurangi efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir adalah menyembunyikan harga faktur sebenarnya dari pesaing. Kalau misalnya fakturnya itu tertulis harganya berapa gitu ya, mungkin pesaing akan tahu ini harganya ini sekian nih dari sana gitu ya. Dan itu akan membuat semacam kompetisi perdagangan juga. Sehingga diskon perdagangan itu biasanya tidak tertera secara eksplisit di dalam faktur. Nah, kalau diskon tunai ini yang sering teman-teman cari ya, ditawarkan untuk mendorong pembayaran yang cepat ya. Misalnya persyaratan seperti 2/10 N per 30, 2/10 N of month, atau net 30 N of month gitu ya. Masih ingat ya, 2/10 per N per 30 adalah perusahaan akan memberikan diskon sebesar 2% setelah 10 hari tanggal faktur ya. Maksimal pembayaran itu 30 hari ya, atau bisa juga end of month atau akhir bulan gitu ya. Atau ini apa namanya, syarat-syarat atau termin-termin yang lain juga bisa muncul ya di sini gitu ya. Contohnya ada denda dan sebagainya. Jadi nggak cuma diskonnya aja. Ada yang menggunakan gross method, ada yang mengakuinya sebagai net method gitu ya. Tapi kalau di akuntansi itu seringnya pakainya gross method karena lebih informatif. Contohnya gini, tadi ya dapat diskon 2%, kita akan mengakuinya dalam potongan penjualan ya. Tapi kalau net method itu langsung mengurangi piutangnya gitu ya, nilainya itu langsung dikurangi. Jadi kan tidak ada informasi ya, oh ternyata perusahaan tuh ngasih diskon loh sekian gitu, nggak ada informasi terkait itu, sehingga kurang informatif kalau yang net method, sehingga banyak menggunakannya yang gross method. Nah, ini contohnya ya, contohnya teman-teman, gross method sama net method ya. Ada penjualan 10.000, terusnya 2/10 N per 30 ya, teman-teman bisa melihat di sini. Kalau yang gross method ya, teman-teman bisa lihat bahwa sama-sama ya, sama-sama mengakuinya account receivable, kreditnya sales revenues. Tapi yang net method tiba-tiba langsung dikurangkan, ya, langsung dikurangkan saja ini. Jadi seakan-akan ya pembeli itu langsung diberi diskon meskipun itu masih belum dibayar gitu ya. Jadi mengakui piutangnya adalah setelah dikurangi diskon, gitu ya, setelah dikurangi diskon. Sedangkan yang gross method di sini kita masih mengakuinya dalam yang kotor ya, penjualannya 10.000 ya 10.000. Sedangkan yang net method ini 2/10-nya kan 200 ya, 200 ya. Itu langsung dikurangkan dari nilai penjualannya. Jadi penjualannya cuma ya 9.800. Nah, waktu ada payment bagaimana ya? Kalau ada payment dalam masa periode diskon, ya, pada masa periode diskon, kita akan mengakui sales discount, ya, di gross method. Sedangkan net method itu enggak, ya, tidak. Jadi ya sudah, berarti kita menghitungnya 4.000 ya per 10.000 dikali dengan 9.800, ketemulah 3.920, ya. Nah, ini teman-teman. Jadi
kita kalau misalnya menggunakan net method malah repot ya. Nah, yang sering kita gunakan ya adalah yang gross net. Nah, kemudian ketika payment yang 6.000 ini, sisanya itu 6.000 ini dilakukan setelah tanggal diskon. Setelah tanggal diskon kan nggak dapat ya, berarti 6.000-nya itu nggak dapat diskon. Artinya ya udah kita mengurangkan nilai account receivables-nya adalah Rp6.000. Sedangkan yang net method ya, yang net method kita agak kalau ada yang sulit kenapa kita pilih yang mudah ya kalau yang net method ini. Jadi account receivables-nya itu ditambahkan dulu. Ditambahkan dulu, kemudian sales discount forfeited-nya kayak yang diabaikan gitu ya. Diskon penjualan yang diabaikan itu dikreditkan 120 ya, kemudian baru kita mendebit kreditkan cash dan account receivables-nya. Jadi kayak memunculkan kembali account receivables-nya yang belum tercatat gitu ya, karena sudah tiba-tiba sudah dikurangkan di awal itu ya, senilai 60%-nya dari penjualan ya, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, 120 ya, 60% kali 200 kan, 60% kali 200 artinya 120 account receivables-nya. Nah, dan sekarang kita punya account receivables-nya murni 6.000 ya, gitu. Jadi karena memang tidak diinikan sama perusahaan sama debiturnya, jadi diskonnya nggak kepake, sehingga kita harus memunculkan kembali yang piutang murninya sebelum didiskon. Mana yang lebih informatif tentu yang gross method ya, bukan yang net method. Agak ribet ini soalnya. Nah, kemudian bagaimana penilaian piutang gitu ya? Nah, penilaian piutang itu pelaporan piutang melibatkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah klasifikasi, kemudian yang kedua adalah pelaporan atas laporan posisi keuangan. Jadi bagaimana sih perusahaan itu melaporkan piutangnya dalam laporan posisi keuangan, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini juga klasifikasi melibatkan penentuan lamanya waktu setiap piutang yang beredar ya. Misalnya nih piutangnya tuh lama ya, kan kadang ada perusahaan yang customer-nya tuh ada yang kayak susah gitu ya ditagih piutangnya, itu ada. Sehingga ya kita perlu mengklasifikasikan mana sih yang termasuk piutang lancar, piutang yang kurang lancar, bahkan yang tidak lancar gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menilai dan melaporkan piutang jangka pendek dengan nilai realisasi kas. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, piutang tak tertagih ya. Nah, karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa perusahaan itu kadang ya mempunyai customer yang ya ada yang lancar, ada yang kurang lancar, bahkan tidak lancar. Jadi teman-teman di sini secara akuntansi kita perlu mengklasifikasikan tersebut dalam piutang tak tertagih, atau nanti kita klasifikasikan sebagai biaya atau beban gitu ya. Nah, kita perlu mengakui bahwa adanya kerugian kerugian piutang untuk beban piutang yang tidak bisa kita tagih gitu ya. Nah, ini adalah sebuah resiko yang sangat normal terjadi ya. Dan ini memang perlu dilakukan karena memang ya dalam satu perusahaan gitu ya, itu kan pasti sering terjadi yang namanya mungkin kredit macet ya, kalau perbankan gitu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan yang bentuknya manufaktur gitu, ataupun perusahaan dagang, bahkan perusahaan jasa pun, debitur-debitur ini akan kemudian diklasifikasikan gitu ya, diklasifikasikan. Bahkan kalau teman-teman masih pernah dengar ada yang BI checking-nya diblokir, nah ini karena adanya piutang tak tertagih yang lama-kelamaan itu nggak bisa ditagih-tagih, sehingga akhirnya kita hapuskan gitu ya. Nah, ada dua metode yang bisa digunakan untuk memperhitungkan akun tidak tertagih. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung, dan yang kedua adalah metode cadangan. Seperti yang tadi adanya gross method dan adanya net method, ya, piutang tak tertagih ini juga mirip nih, adanya metode cadangan dengan metode penghapusan langsung. Yang pertama metode penghapusan langsung tuh nanti kalau misalnya kira-kira udah nggak bisa dibayar, kita langsung hapuskan aja gitu ya. Tapi kalau metode cadangan, kita mengakuinya dalam
alokasi ya, alokasi semacam akumulasi cadangan kerugian tak tertagih. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, metode untuk piutang tak tertagih itu ada langsung, ada cadangan, ya. Secara teoritis, ya, secara langsung ini kurang cocok. Kenapa ya, Bu, kok kurang cocok? Karena piutang ini tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi kas dan tidak sesuai jika jumlah yang tidak tertagih adalah material, gitu ya. Ya, Maneman, kalau misalnya langsung tiba-tiba dihapuskan ya, nanti kalau misalnya sudah dihapuskan, kemudian tiba-tiba debiturnya bayar itu agak ada pertanyaan. Nah, ini nanti mengakuinya bagaimana? Kemudian yang kalau yang metode cadangan bagaimana ya? Kalau metode cadangan kerugian diperkirakan ya kita perlu semacam ada judgement gitu ya, ada judgement yang dilakukan oleh perusahaan mengenai persentase penjual apa namanya judgement berapa sih nilai kira-kira kerugian yang kita hadapi dalam satu periode misalnya didasarkan dalam apa persentase penjualan atau persentase piutang. Nah, IFRS mencaratkan saat kredit macet bersifat material dalam jumlah. Artinya apa sih, Bu? Ya, kita bisa mengakui bahwa debitur itu kita klasifikasikan sebagai kredit macet ketika jumlahnya itu material. Material masih ingat ya, material adalah jumlah atau nilai yang kira-kira itu akan memengaruhi keputusan perusahaan. Kalau besar, tapi nggak material itu juga bisa. Kecil, tapi material itu juga bisa terjadi. Jadi sangat relatif tergantung dari perusahaan itu sendiri. Dan habis ini kita akan bahas satu-satu. Nah, di dalam metode cadangan ya, di metode yang kedua, ini ada yang tadi namanya kita sebut dengan metode cadangan. Jadi kita akan mencadangkan berapa sih kira-kira nilai piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Ya, tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Sehingga kita seakan-akan memproyeksikan gitu ya, memproyeksikan nilai dari piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Dasarnya apa, Bu? Yang pertama bisa didasarkan dari persentase dari penjualan, yang kedua adalah persentase dari piutang, gitu ya. Nah, empasisnya apa ya? Atau penekanannya adalah dalam hubungan laporan laba rugi kalau yang persentase penjualan, sedangkan yang persentase piutang itu akan penekanannya adalah pada hubungan dalam laporan posisi keuangan. Nah, kalau di dalam basis persentase penjualan, kita akan menghasilkan pencocokan yang lebih baik antara biaya dan pendapatannya. Dia ada matching antara expense sama revenues ya, revenues and expenses. Sedangkan kalau basis persentase piutang akan menghasilkan estimasi yang lebih baik dari nilai realisasi kas, karena memang kita fokusnya bukan pada penjualan ya, tetapi lebih ke piutangnya. Kan kadang penjualan itu ada juga yang langsung dibayarkan gitu ya, ataupun misalnya penjualannya itu langsung bayar, itu bisa terjadi. Sedangkan kalau piutang itu lebih banyak melihat memang terjadi on account, atau artinya penjualan secara kredit. Nah, kalau yang persentase penjualan, kita bisa melihat di sini bahwa persentase berdasarkan kejadian masa lalu dan antisipasi kebijakan kredit. Yang kedua adalah mencapai pencocokan biaya dan pendapatan yang lebih baik. Setiap saldo penyisian piutang tak tertagih itu diabaikan, dan metode ini disebut dengan pendekatan laba rugi. Nah, ya teman-teman, di sini kita contoh ya. Gonzales Company estimates atau mengestimasi dari pengalaman masa lalu gitu ya, bahwa 1% dari penjualan kredit itu akan menimbulkan yang tidak dapat ditagih. Jika net credit sales atau penjualan kreditnya adalah 800.000 pada tahun 2011, maka kita akan mengakui yang namanya biaya piutang tak tertagih atau bad debt expense. Nilainya berapa? 8.000. Dari mana, Bu? 1% kali 800.000. Kreditnya apa? Allowance for doubtful accounts. Ini sama saja ya, menggunakan metode cadangan, baik menggunakan persentase penjualan maupun menggunakan persentase piutang, kita akan mengakui nilai
piutang yang tidak dapat tertagih itu dengan cara mendebitkan biaya piutang tak tertagih, dan kemudiannya adalah allowance for doubtful account atau cadangan kerugian piutang tak tertagih. Cadangan kerugian piutang tak tertagih ini nih teman-teman ya, ini akan mengurangi nilai realisasi piutang pada laporan posisi keuangan. Misalnya di dalam laporan posisi keuangan itu piutangnya ada 100.000 rupiah. Sedangkan allowance for doubtful accounts-nya atau cadangan kerugian piutang itu ada 8.000. Artinya piutang realisasinya yang bisa direalisasikan adalah 92.000. Nah, itu yang disebut dengan metode cadangan. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini ya bahwa bad debt expense itu akan dilakukan biasanya hanya pada akhir periode. 1 kali setahun. Perusahaan itu akan mengestimasi estimate dari pengalaman masa lampau gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini allowance for doubtful accounts ini mirip-mirip kayak akunnya akumulasi depresiasi gitu ya. Ini akan mengurangi nilai aset tetap kalau akumulasi depresiasi. Tapi kalau allowance for doubtful accounts ini akan mengurangi nilai realisasi piutang. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Contohnya adalah ini Wilson & Co. Ya, Wilson & Co. itu membuat semacam yang namanya schedule umur piutang. Ya, schedule umur piutang. Ada nama customer-nya siapa, kemudian kita lihat saldo dalam 31 Desember atau 1 Januari sama aja ya. Si Wilson & Co. ini mengklasifikasikan umur piutang itu berdasarkan hari ya. Ada yang di bawah 2 bulan atau 60 hari, yang umurnya 2 sampai 3 bulan, umurnya 3 sampai 4 bulan dan lebih dari 4 bulan ya, lebih dari 4 bulan. Nah, si Wilson & Co. menilai bahwa kalau umurnya itu di bawah 2 bulan itu atau 60 hari itu persentase estimasi yang mungkin tidak terbayarkan itu adalah 4%. Tentu semakin lama piutang itu umur piutang itu, maka persentase untuk tidak terbayarkan atau tidak ditagih itu akan semakin besar ya, semakin besar. Sehingga kalau 2 sampai 3 bulan nilainya 15%, 3 sampai 4 bulan itu 20%, dan kalau lebih dari 4 bulan itu nilainya 25%. Begitu nggih. Nah, kemudian ya kita nilai nih. Oh, kalau yang di bawah 2 bulan itu totalnya 460.000. Ya, estimasinya berapa? Oh, 4%. Ya udah dikalikan aja 460.000 dikali estimasinya. 4% kali 460.000, 18.400. Dan begitu juga seterusnya. Yang 2 sampai 3 bulan harinya, umurnya gitu ya. Nilainya adalah 18.000 totalnya, dan estimasi yang tidak dapat ditagih adalah 15%. 15% kali 18.000 totalnya 2.700, dan seterusnya ya, hingga ketemu totalnya itu adalah 37.650. Ya, 37.650. Nah, pertanyaannya adalah what entry would Wilson make assuming that the allowance account had a credit balance before adjustment. Jadi Wilson & Co. itu udah punya nilai ya, sudah ada dia tuh saldo cadangan kerugian piutangnya itu ada 800 di buku besarnya. Udah ada 800 diakui oleh perusahaan. Sehingga karena total yang harus diakui adalah 37.650 dalam 1 tahun itu, maka ya kita hanya mencatat nilai bad debt expense yang belum dicatat oleh perusahaan. Karena perusahaan sudah mengakui 800, sehingga yang dicatat hanyalah 37.650 dikurangi $800. Sehingga kita akan mencatat 36.850 bad debt expense-nya debit, dan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang, ada allowance for doubtful accounts. Nah, ini contohnya ya.
Recording bad debt expense ya. Sandal company reports the following financial information before judgment. Ada account receivables-nya debit 160.000, kreditnya ada allowance for doubtful accounts-nya 2.000, sales-nya on credit, all on credit, semuanya penjualan kredit 800.000, dan ada sales returns and allowances atau retur ya, retur dan kayak potongan gitu 50.000. Nah, kalau teman-teman lihat yang bisa direalisasi di sini piutangnya adalah 160.000 kurangi 2.000 ya, 158.000. Oke, ini diminta untuk apa? Sandal company mengestimasi bad debt-nya itu atau piutang tak tertagihnya itu pada 1% net sales ya, 800.000 atau 50.000 kurang ini. Dan yang kedua adalah 5% dari account receivables. Bagaimana kita menghitungnya? Nah, yang pertama 1% dari net sales ya, ingat net sales ya, jadi penjualan bersih nih teman-teman. Nah, penjualan bersih ini teman-teman bisa melihat bahwa tadi kita punya sales on credit-nya 800.000, sedangkan sales return and allowances-nya 50.000, sehingga 800.000 kurangi 50.000 kali 1%. Ya, artinya 7.500 bad debt expense-nya. Tadinya adalah allowance for doubtful expenses. Kemudian ya, yang kedua ya, teman-teman harus saya tuh belum menjelaskan ya. Kalau misalnya kita menggunakan net sales ya, kita akan ignore mengabaikan nilai dari allowance for doubtful accounts. Berbeda kalau kita menggunakan estimasinya itu berdasarkan account receivables. Kalau menggunakan account receivables tadi kan 5% nih ya, estimasinya kali 160.000 artinya 8.000 nih harusnya. Tapi karena kita punya saldo 2.000 ya, sehingga yang harus kita akui itu hanya 6.000 saja. Artinya kita hanya mencatat 6.000 bukan 8.000. 5% kali 160.000 itu harusnya 8.000 totally ya, atau totalnya. Tapi yang perlu kita catat hanyalah 6.000 saja, atau 8.000 dari 160.000 kali 5% kurangi 2.000. Nah, kemudian bagaimana kalau ada recovery of uncollectible accounts atau kayak pemulihan gitu ya? Kita asumsikan bahwa Financial Vice President of Brown Furniture authorizes a write-off the jadi mengotorisasi ya, Vice President ini mengotorisasi adanya saldo piutang yang tidak tertagih ya, nilainya 1.000 yang diutang ya, yang piutangnya punyanya Randall tanggal 1 Maret 2012 ya. Nah, ini dihapus. Nah, hapus nih. Jadi Brand Furniture itu menghapuskan write off piutangnya itu $1.000 yang dimiliki oleh Randall. Judulnya bagaimana? Bad debt expense, debit, kreditnya adalah account receivables. Ya, mengurangi piutangnya. Jadi ya udahlah kita kayak ikhlas ya. Kita ikhlas, kita hapuskan aja piutangnya. Kemudian ternyata tanggal 1 Juli itu tuh kayak Randall tuh tiba-tiba datang kayak ada itikat baik gitu ya, membayar piutangnya. Nah, dia bayar 1.000 ya, sedang membayar 1.000. Di sini teman-teman, karena kita sudah menghapuskan nilai akun piutangnya Randall ya tanggal 1 Maret, kita harus mengembalikan nilai dari account receivables yang sudah kita hapuskan dari Randall. Jadi ada dua kali pencatatan. Yang pertama adalah memulihkan kembali akun piutangnya, dan yang kedua adalah menerima cash yang dibayarkan oleh Randall ini. Begitu ya. Jadi account receivables-nya atau piutangnya itu debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang 1.000, dan jurnal yang kedua adalah penerimaan kas. Kasnya debit 1.000, kreditnya adalah piutang, gitu ya. Jadi kan make sense ya, kalau piutangnya udah nggak ada kok tiba-tiba bayar. Jadi kita harus memunculkan kembali ke permukaan piutangnya Randall ini di akunnya piutang, gitu. Nah, itu adalah metode cadangan kerugian piutang ya, teman-teman ya.
Jadi teman-teman sudah memahami bahwa oh ternyata kalau piutang itu piutang itu tidak selamanya indah. Maksudnya tidak selamanya indah, kadang ada debitur yang tidak membayar piutangnya. Sehingga ya teman-teman di sini kita perlu apa? Perlu mengestimasi mengestimasi piutang yang tidak dapat ditagih. Kemudian ternyata kalau misalnya kira-kira udah nggak bisa bayar beneran, kayak ini contohnya di Randal ini, bisa saja mungkin Randal ini sudah 1 tahun lebih nggak bayar piutangnya, sehingga vice presidennya itu ya udahlah dihapuskan aja lah daripada kita kayak berharap gitu kan, ya udah dihapuskan aja gitu ya. Jadi kita bisa estimasi dulu ya dengan metode cadangan kerugian piutang. Dan yang kedua bisa juga ya menghapuskan piutangnya. Kalau misalnya terjadi pemulihan piutang yang sudah terlanjur dihapus, itu juga bisa terjadi ya, sehingga teman-teman bisa melihat di sini bahwa metode cadangan kerugian piutang ini adalah metode yang paling umum digunakan ya, sedangkan metode penghapusan piutang yang tadi kita bahas di depan itu kita kan tidak akan bahas lebih detail karena memang itu kayak tidak informatif gitu ya, tidak informatif bagi pelaporan keuangan karena tiba-tiba langsung dihapuskan piutangnya kayak tadi ya, gross method dan net method gitu. Nah, itu kita sudah selesai nih untuk pembahasan mengenai piutang dagang ya. Piutang dagang itu sampai sini. Jadi piutang dagang itu menjelaskan bagaimana resiko yang terjadi oleh perusahaan, yang dialami oleh perusahaan dalam piutang dagangnya. Oh, ternyata ada resiko gagal bayar ya. Resiko gagal bayar, sehingga sangat perlu dilakukan yang namanya estimasi piutang tagih. Oke, kita akan melanjutkan ya bagaimana piutang dagang itu diubah menjadi notes receivables atau piutang wesel. Tadi sudah saya bahas di depan ya, bahwa kadang itu perusahaan itu akan mengikat customer-nya dalam promissory note atau janji tertulis, karena kadang ya ada moral hazard ya, kadang itu udah dipercaya tapi ternyata nggak bayar-bayar gitu kan, sehingga teman-teman perlu menilai bahwa oh ini tuh perusahaan itu harus mengikat perusahaan, mengikat debiturnya. Nah, supported by a formal promissory note ya, ada negotiable instrument atau instrumen yang mungkin bisa dinegosiasi. Kemudian ya, ini ada janji ya, yang dijanjikan oleh PI. PI itu yang dijanjikan kepada PI untuk membayarkan sejumlah uang ya pada tanggal tertentu ya. Sehingga teman-teman bisa melihat bahwa ada yang namanya interest bearing atau punya ya tingkat bunga, atau zero interest bearing, atau di sini ada bunganya sih, cuma kayak terselubung gitu bunganya. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Apa itu interest bearing? Ada apa itu zero interest bearing? Nah, notes receivables ini muncul karena apa? Ya, biasanya customer itu tidak membayar-bayar gitu ya, sudah janji 1 bulan gitu ya, extend lagi payment period-nya sampai 2 bulan, extend lagi ya kan, perusahaan jadi trust issue kan, ini kapan bayarnya gitu. Sehingga ya udah ya, kita ikat aja. Juga bisa karena high risk customer atau bahkan new customer ya. Loans to employees ya, subsidiaries, karena memang harus ada janji tertulis yang ada hitam di atas putihnya, atau memberikan piutang kepada anak perusahaan, atau juga atas penjualan aset tetap ya, property, plant, equipment, atau juga berkaitan dengan transaksi peminjaman lain. Ini bisa ya. Jadi notes receivable ini macam-macam bentuknya. Ya, modelnya kalau kayak Shopee Pay Later gitulah, ya. Shopee Pay Later. Ini intinya kayak gitu ya. Piutangnya jadi berbunga gitu. Kalau yang piutang dagangan tadi itu belum berbunga ya. Jadi kayak debiturnya kayak masih dienakkan ya oleh perusahaan karena masih belum berbunga. Nah,
pengakuan non achievable bagaimana, Bu? Ya, bagaimana? Bisa short terms ya. Dan yang kedua adalah long terms ya. Kalau short terms itu bisa mengakuinya pada face values. Ya, face values itu ya nilai nominalnya gitu ya. Sedangkan long terms itu akan mengakui pada present values ya, present values atau cash expected to be collected atau cash yang bisa diekspektasikan yang bisa kita tagih gitu ya. Kalau interest rates-nya, stated rates-nya itu nilai apa? Bunga yang ada di dalam notes-nya itu sama dengan market rate itu kita akui sebagai face value. Artinya apa? Ya sama gitu ya. Sedangkan kalau stated rate-nya di atas market rate ya, misalnya bunganya 10%, market rate-nya itu 9%-nya lebih tinggi ya. Maka ini disebut dengan premium gitu ya. Jadi piutang kita tuh kayak lebih laku gitu ya di pasaran. Sedangkan kalau stated rate-nya itu 9%, sedangkan market rate-nya itu misalnya 10%, itu artinya diskon gitu ya, diskonto gitu. Contohnya ini. Piccolo Corp memberikan pinjaman ke Scandinavian Import ya, nilainya 10.000 ya. Dengan apa? Dengan memberikan semacam tadi ya wesel ya, atau wesel kepada si Piccolo ya. Piccolo. Nilai nominalnya 10.000, 3 tahun ya, kemudian interestnya atau bunganya itu 10% per tahun gitu ya. The market rate of interest for a note of, jadi 10% juga. Jadi sama aja ya. Kita masih 10%. Si debiturnya 10% ya, janjinya 10%. Tapi di pasar ada 10% juga ya. Maka tidak ada premium, tidak ada diskon, artinya adalah face value. Nah, teman-teman bisa belajar mengenai nilai sekarang ya, dan nilai masa depan ya. Nah, teman-teman bisa pakai kalau punya bukunya Kiso ya, yang teman-teman bisa search gitu ya di bab 6 ya, di bab 6 itu teman-teman carilah tabel 64. Jadi nilai dari piutang itu akan kita present value-kan of an ordinary annuity of one ya. Jadi kita lihat periodenya 3 tahun ya. Kemudian bunganya berapa? 10%. Jadi 1000 kali 2,48685 yang kita nilaikan interest received factors-nya ya. Ini ya. Itu berarti present value-nya interest-nya adalah 2.487. Sedangkan present value of principles-nya ya, ini kita teman-teman lihat ya 10.000 ya, 10.000 ya, 10.000. Kali berapa? Kok kali? Periodenya berapa? 10% ya. Kemudian periodenya berapa? 3 tahun ya. 3 tahun itu 3 kali pembayaran. Kalau misalnya periodenya itu bisa nggak Bu jadi 6 kali ya? 6 kali bisa aja. Kalau pembayaran bunganya itu misalnya 2 kali dalam setahun, berarti bukan 3 tapi 6. Nah, 10% kemudian 3, ya udah kita tarik garisnya, dapatlah 0,75. Jadi untuk menghitung nilai ya, nilai dari wesel yang kita keluarkan itu ya, yang ditandatangani oleh debitur itu, kita harus menambahkan interest received-nya ya, present value of interest-nya ditambah dengan present value of principles gitu, present value of principles. Tabelnya beda ya ini teman-teman ya. Kalau yang present value of interest itu kita pakai present value of ordinary annuity, tabel 6.4. Sedangkan yang present value of principles kita pakai present value of 1 ya. Jadi kita akan tambahkan present value of interest-nya berapa? 2.487 dan present value of principles-nya berapa? 7.513. Totalnya 10.000. Artinya sama ya, karena market dengan apa yang kita keluarkan itu sama. Jadi bagaimana penjurnalannya?
Januari yang pertama, Januari ketika apa namanya, kita mengeluarkan ya, debitnya adalah notes receivable 10.000 dan kreditnya adalah cash. Atau ya teman-teman, notes receivables kalau misalnya itu di semacam kayak ya teman-teman itu ada yang namanya kan piutang dagang berubah jadi piutang wesel ya. Nah, itu notes receivable-nya dapat 10.000, kreditnya itu adalah account receivables. Tapi dalam hal ini contohnya adalah perusahaan itu meminjamkan langsung dalam bentuk piutang wesel. Beda ya, beda kasusnya ya. Kalau misalnya ada perusahaan yang utang, gitu ya, piutang tadinya piutang dagang terus diganti. Tapi kalau posisi kasus ini adalah itu langsung dikasih piutang wesel gitu. Karena tadi ya high risk customer maybe. Kemudian pada setiap tanggal 1 ya, setiap bulan Desember ya, itu kita akan menerima cash. Cash karena kita akan menerima semacam pendapatan bunga atas piutang wesel yang kita miliki. Debitnya cash, kreditnya adalah interest revenues. Nah, itu ya teman-teman, contoh kalau misalnya nilainya sama ya, nilai dari market value-nya sama stated value-nya. Ini ada yang selanjutnya yaitu Jeremiah Company, which is a 3-year zero interest bearing note, nilainya 10.000. Dan market rate-nya adalah 9%. Ya, berapa sih yang perlu kita catat ya? Atau si Jeremiah ini perlu nyatatnya bagaimana? Nah, kita sekali lagi ya, kita harus menghitung present value of principles ya. Kemudian yang kedua ya, teman-teman perlu menghitung. Oke, teman-teman, jadi kita harus menghitung berapa sih present value dari principles-nya ya. Principles-nya. Ini apakah ada informasi mengenai bunganya? Tidak ya, tidak ada. Sehingga kita tidak bisa menilai berapa sih present value of interest-nya. Sehingga kita hanya bisa menghitung present value of principles-nya menggunakan tabel 6.2. Ya. Sehingga teman-teman bisa melihat di sini bahwa nilai dari ketika kita ada piutang wesel ini adalah kita lihat ya, bunganya adalah 9%, sedangkan periodenya adalah 3 tahun. 3 tahun. Oh, ternyata nilainya adalah 7.729. Berarti apa? Berarti ini di bawah dari nilai nominal kita. Kalau di bawah dari nilai nominal, kita perlu yang namanya amortisasi. Amortisasi. Bu, bagaimana amortisasinya? Gitu ya, amortisasinya. Kita harus mengalihkan jumlah dari biaya bunga yang pendapatan bunga yang kita dapatkan. Tadi bunganya berapa? 9%. Ya. Jadi setiap periode kita amortisasi. Nilainya itu akan berbeda-beda karena carrying amount of note-nya atau kayak saldo akhirnya gitu ya, saldo akhir dari piutang wesel di akhir periode itu akan berbeda. Contohnya, pada saat date of issue itu nilainya 7.721,8. Karena apa tadi present value of principles-nya adalah 7.721,8. Tapi lama-kelamaan di end of the year pada tahun ketiga ini akan berubah menjadi 10.000. Jadi tiap tahun itu piutang wesel-nya perlu kita diskontonya itu perlu kita amortisasi. Caranya bagaimana? 9% dikali ya yang pertama, yang di tahun pertama 9% dikali 7.721,8. Hasilnya berapa? 694,96 gitu ya. Kemudian teman-teman di sini yang 8.416 ini menjadi dasar perhitungan diskonto pada end of year tahun kedua ya. 9% dikali berapa? Dikali dengan 8.416 dan begitu seterusnya gitu ya, dan begitu seterusnya. Sehingga pada tahun ketiga nilai dari piutang wesel kita sudah 10.000. Jadi kalau misalnya customer kita membayar utang ya pada akhir periode itu
pada tahun ketiga itu nanti account receivables-nya sudah menjadi berapa? 10.000 lagi, gitu ya. Nah, pada tahun pertama ya kita hanya mengakui nilai dari piutang wesel itu berdasarkan present value-nya. Present value-nya berapa? 7.721,8. Jauh kan dari 10.000. Sehingga perlu tadi yang namanya diskonto, amortisasi diskonto. Ya, 7.721,8 ini kalau sampai 10.000 kan sekitar 2.270-an ya. Nah, ini perlu kita amortisasi. Nah, jurnal amortisasinya bagaimana, Bu? Jadi waktu bulan Desember kita akan menjurnal. Notes receivables-nya nambah ya, piutang weselnya nambah. Senilai berapa perhitungan tadi? Ya, yang ini. Ya, perhitungan interest revenues-nya ya. Interest revenues dan discount amortize-nya. Ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan notes receivables-nya senilai 694,96 pada tahun pertama. Kemudian 757,51 pada tahun kedua, dan yang terakhir adalah 825,73 pada tahun ketiga. Sama, jurnalnya sama aja. Not receivables atau piutang weselnya dapat, kreditnya adalah pendapatan bunga. Begitu ya, ini adalah zero interest bearing. Oke, itu adalah zero interest bearing notes. Zero interest bearing notes itu adalah piutang wesel yang nilai bunganya itu tidak eksplisit tertulis di dalam perjanjiannya, ya. Jadi hanya apa tertulis harga pasarnya aja, ya. 7 tadi 9% atau 10% tadi ya. Nah, kalau yang interest bearing notes itu tertera nih. Kalau ini contohnya Morgan Corp makes loans to Mary. Jadi Mary itu minjem ke Morgan Corp, kemudian ngasih piutang wesel, gitu ya. Terus ngasih wesel ke Morgan Corp ya. Nah, di sini nilainya 10.000, not bearing interest-nya 10% annually ya. Ada nih tertera 10% gitu ya di perjanjiannya. Tapi di pasaran itu nilainya itu 12% ya. Stated rate-nya di bawah dari market rate, artinya diskonto ya. Tadi kita teman-teman, kalau stated rate-nya di atas, lebih tinggi dibandingkan market rate, itu disebut dengan premium. Nah, kalau menggunakan interest bearing note, kita punya dua informasi. Yang pertama adalah present value of interest, dan yang kedua adalah present value of principals. Sedangkan yang zero interest bearing note itu hanyalah present value of apa principal aja. Nah, sekali lagi teman-teman bisa melihat di mana dari 64 untuk interest ya, sedangkan yang principal menggunakan tabel 6,2. Nah, yang kita gunakan adalah yang market rate, bukan yang stated rate. Jadi yang 12%, gitu ya, yang 12%. Tambahkanlah ya, face value-nya berapa? 10.000. Kemudian present value of the principals-nya berapa? 7.118. Present value of interest-nya berapa? 2.402. Di total 9.520, artinya diskonto. Ya, sedangkan berarti ada apa namanya diskonto di sini. Nilainya 480. Inilah yang harus kita amortisasi ya. Pada saat menerima piutang ini ya, pada saat kita meminjamkan ke siapa tadi ya? Mary ya. Ke Mary, kita akan menjurnal debitnya notes receivables, kreditnya adalah cash ya. Kreditnya adalah cash. Nilai berapa? 9.520 gitu ya. Nah, tetapi di tiap tahun ya, tiap tahun kita akan mengamortisasi. Ingat, tadi kalau zero interest bearing notes, kita tidak akan menerima cash receive, nggak akan itu. Tidak akan menerima penerimaan bunga tiap tahunnya, karena memang nggak ada tulisan bunganya berapa, itu nggak ada. Tapi kalau di interest bearing notes itu kita mempunyai atau mendapatkan cash dari apa? Dari stated rate. Berapa persen tadi ya? 10%. 10% ya. 10% kali 10.000 ya. Artinya kita menerima cash berapa? Rp1.000. Akan tetapi ini teman-teman ya, ingat ya, tadi kita mempunyai piutang weselnya itu diskonto.
Diskonto itu gimana, Bu? Ya, diskonto itu adalah nilai nominalnya lebih tinggi dibandingkan nilai pasar, ya. 9.520 dibandingkan dengan 10.000. Jadi ada 480 yang perlu kita amortisasi. Nah, perhitungannya bagaimana? Ya, jadi kita harus membuat yang namanya schedule amortisasi, ya, atau ya schedule lah ya, jadwal amortisasi. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya bahwa yang perlu kita hitung adalah bahwa ternyata dalam 1 tahun itu interest revenues-nya itu lebih tinggi dibandingkan cash yang kita dapatkan. Gimana perhitungannya, Bu? Ya, masih ingat kan tadi ya? 12% ya, atau market value-nya itu dikalikan dengan carrying amounts-nya. 12% kali 1.142 ya. 12% kali 9.520 ketemu 1.942. Artinya dari 1.142 itu 1.000 itu adalah diterima secara cash ya. Sedangkan yang 142 itu adalah diskontonya. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi 9.520 di sini ditambah dengan 142 nilai carrying amount pada tahun pertama, akhir tahun pertama ini adalah menjadi 9.662. Dan seterusnya, 9.662 tambah 159. 159 ini dari mana? Dari pecahan ya, dipecah. Interest revenues-nya itu 1.159 dari mana, Bu? 9.662 dikali 12%. Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya, akhir tahun ketiga itu nilainya adalah 10.000. Gitu ya, itu yang namanya dengan diskonto. Nah, bagaimana penjunalannya? Ya, penjunalannya ini. Pada saat penerimaan ya piutang wesel, ya, kita kan ngasih pinjaman nih berupa cash. Nah, pinjaman cash itu kita kayak diberikan tiap bulan, tiap tahunnya itu kan tadi ya, kayak kita ngutangin orang terus kita dapat bunganya gitu kan. Dapat bunganya. Nah, dapat bunganya ya sehingga cash kita berkurang ya di sini. Piutang wesel-nya tambah, cash-nya berkurang 9.520, kreditnya 9.520. Pada akhir tahun pertama, 2 dan 3, itu kita akan mengakui tadi ya, mengakui diskon amortisasi diskonto. Jurnalnya bagaimana? Cash debit 1.000, ini adalah pendapatan bunga yang real kita. Debitnya adalah notes receivable 142 untuk menambahkan notes receivables ini akan nantinya pada akhir tahun ketiga itu jadi 10.000 ya, jadi 10.000. Dan kreditnya adalah interest revenues ya. Sehingga nanti ya pada akhir tahun ketiga pada akhir tahun kedua, tahun ketiga itu wajib diamortisasi. Sehingga kalau misalnya kita lihat tadi tabel amortisasinya, maka di akhir tahun ketiga nilai piutang weselnya akan berubah menjadi berapa? 10.000 dolar. Gitu. Sehingga kalau misalnya piutang weselnya dilunasi oleh customer, jurnalnya bagaimana, Bu? Kasihnya dapat 10.000, kreditnya adalah net receivables. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya untuk penyajian atau pemaparan materi yang berkaitan dengan piutang. Tadi kita sudah membahas apa sih piutang itu, klasifikasinya apa saja, contoh-contohnya, kemudian bagaimana metode cadangan kerugian piutang, dan yang terakhir adalah menghitung piutang wesel, gitu ya. Untuk latihan nanti saya akan share latihannya di Google Classroom ataupun di Smart gitu ya. Nanti kita akan teman-teman saya minta untuk mengerjakan secara mandiri dan bisa diupload di tab tugas masing-masing. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa kita diskusikan di dalam kelas atau kalau misalnya tidak sabar mau tanya, boleh WA ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah kita akan membahas mengenai persediaan. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.